Nafa Urba lahir di Magelang 15 Juni 1980. Di tahun 1995 ia merilis lagu Bagai Lilin Kecil dan kemudian merambah dunia akting. Beberapa waktu lalu Nafa sempat memposting kekesalannya di Instagram terhadap komentar netizen pada berita tentang putrinya dengan menggunakan istilah yang biasa digunakan kaum pedofil. Selasa 15 Agustus 2017, Nafa mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk melaporkan akun tersebut. Lantas benarkah Nafa menghapus Instagram milik Mika karena kasus itu? Dan benarkah karena kasus tersebut Nafa pun tidak fokus untuk bekerja? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Terima kasih sudah hadir loh Nafa. Iya, sama-sama. Masih bergejolak emosi. Masih dong. Masih banget ya. Emosi sih enggak, cuman masih semangat untuk memerangi ini, yes. Membuat edukasi ke banyak masyarakat. Betul. Gitu ya, supaya lebih berhati-hati karena ancaman di luar sana, apalagi dengan media sosial ini juga. Betul. Kita kadang-kadang suka nggak tahu gitu ya dari mana datangnya. Oke, coba kita bahas dari artikel yang pertama untuk Nafa Urba. Bunyinya, Nafa Urba geram anaknya dipanggil Loli, siap cari terduga pedofil, begitu ya. Kamu tahu, ini dikasih tahu bahwa memang Loli itu adalah istilah khusus yang digunakan oleh kaum pedofil? Sebenarnya hal itu terjadi sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu, bahwa dari kepolisian telah menangkap atau membengkuk grup Candy Loli di Facebook, ya kan. Pada saat itu membernya sekitar 7.000 atau 6.700 apa segala macam. Dan pada saat itu sekitar 11 orang atau lebih gitu sudah ditangkap gitu kan. Dan kalau lihat chatting yang dilakukan oleh para pedofil ini, kebetulan mereka menggunakan istilah Loli ini, gitu. Mereka menggunakan istilah Loli ini untuk menyebut anak-anak di bawah umur yang mereka lecehkan. Gitu. Kesel ya, ibu-ibu kalau ini. Jadi bukan cuma mereka sukai, tapi mereka lecehkan. Jadi itu udah spesifik, itu memang adalah terminologi yang banyak digunakan oleh kelompok itu, begitu ya. Jadi memang kata ini sudah digeser ya. Jadi tidak bisa disebut hanya hak satu milik komunitas saja, tapi ternyata memang kata-kata ini memang sudah digeser oleh ada grup lain atau komunitas lain yang menggeser kata-kata ini untuk sebutan kepada anak-anak kecil gitu. Ini kalau konteks, kalau kita bicara konteks ya, setiap penggunaan istilah itu kan tergantung konteks ya. Masalahnya ini konteksnya udah besar sekali, lebar. Besar sekali, dan kamu marah sekali pada saat itu begitu membaca kamu marah atau apa, gimana? Sebenarnya saya rasa pas waktu kejadian pedofil itu ditangkepin, semua ibu-ibu pasti ngeh ya, ngeh, dan semuanya marahnya luar biasa. Dan saya itu tipe orang yang mengingat segala sesuatu yang membahayakan buat anak saya. Kamu ingat? Itu saya pasti langsung waspada gitu. Jadi ketika kamu lihat artikel anak kamu, terus di bawahnya ada komentar. Iya, jadi pas waktu itu tuh pas waktu aku dikasih link sama temen aku, ini anak lu pintar nyanyi ya, Nah bilang gitu. Iya, hobi nyanyi aja, saya bilang gitu kan. Kenapa nggak jadi pintar nyanyi? Kan sekarang udah ada YouTube, nggak perlu jadi artis, maksud saya gitu. Nggak perlu jadi artis, jadi istilahnya dia bisa mengembangkan bakatnya di sosial media aja gitu loh, ngerti nggak sih? Ya namanya semua kita ibu-ibu, it's okay, kita suka semuanya sosial media gitu kan. Dan tiba-tiba pas waktu saya buka berita itu di link tersebut, terus tiba-tiba ada komen yang bilang Loli. Nah di bawahnya lagi terus tiba-tiba ada komentar lagi Loli. Dan di bawahnya lagi ada komentar hati-hati lu nanti keciduk. Di bawah berita hati-hati keciduk ada yang bilang 911 please help. Saya langsung alarm dong sebagai seorang ibu, ini apa gitu kan. Dan pas waktu saya alarm, ada satu juga yang menyebutkan di mana sekolah anak saya. Saya capture semuanya. Menyebutkan? Yes. Gimana saya nggak segini? Itu menakutkan ya. Menakutkan. Terus pas waktu udah seperti itu, di bawahnya langsung ada lagi Lolitan, Loli. Saya minta maaf ya untuk para komunitas yang perbedaan kosakata Loli ini banyak sekali penggeseran, tapi ini yang terjadi gitu loh. Jadi jangan marah dulu. Saya percaya kepolisian sudah menangani dengan sangat luar biasa dan penelusurannya juga luar biasa. Jangan cuma nyerang saya terus, tapi ini
awal kejadiannya seperti ini. Oke, coba kita lihat ini ketika kejadian itu marahnya Nafa Urbah itu sampai dia videoin itu ya, di scroll sama dia. Betul. Saya cari kamu. Coba kita lihat yang berikutnya. Cari. Hari ini Mika jadi berita dan saya dapetin ada beberapa pedofil ya komen di sini. Saya harap kalian mau ketemu sama saya. Kalau enggak, saya cari orang IT buat cari kalian semuanya. Jangan macam-macam sama seorang ibu. Coba kita lihat artikel yang berikut. Nih kemarin juga kamu sempat datang ke polisi ya? Betul. Apa konsultasi di situ? Saya ketemu sama Pak Dires Kriminal khusus? Kriminal khusus, Bapak Adi Dirian, dan sangat disambut dengan sangat luar biasa. Aku datang bersama lawyer aku, Mas Andi Arifin, dan pada saat itu kita membahas soal arti kata loli, terus saya membahas soal candy group apa segala macam dan memang sedang ditelusurin semuanya dan memang diterima dengan sangat luar biasa. Jadi saya serahkan semuanya kepada kepolisian. Nah, kamu serahkan pada kepolisian. Yes. Kamu katanya mau cari ada ngerekrut orang IT juga iya, atau udah, dari kepolisian dari juga? cyber kriminal cyber kita kan luar biasa banget. Udah canggihnya luar biasa. Aku pikir kamu mau cari sendiri. Enggak, kalau saya cari sendiri saya bisa sih sebenarnya, ya kan, ala-ala gitu. Nggak mungkin, saya harus pakai orang IT. Dan kebetulan di kepolisian kan orang IT-nya juga udah luar biasa gitu. Jadi kamu menunggu saja dari pihak kepolisian. Kalau misalnya kamu ketemu nih satu orangnya ketangkep, ya kan? Kamu mau ngomong apa? Kebayang nggak? Udah kebayang nggak? Kemarin itu saya survei, bukan cuma survei aja, saya belajar. Saya googlein akarnya tuh di mana nih? Kenapa mereka menjadi pedofilia? Kenapa mereka suka melecehkan anak kecil? Kenapa mereka menikmati melakukan hal-hal yang di luar, ngerti kan? Udah rese duluan. Tata sosial yes, gitu ya. Gitu. Ini apa yang membuat mereka menarik gitu loh? Di situ saya lihat ternyata mereka memang ada beberapa orang yang tidak mendapatkan kasih dari orang tuanya. Atau mereka mendapatkan kekerasan juga dari omnya atau apa segala macam, atau mereka juga korban dari pedofilia. Jadi ini seperti lingkaran. Ini seperti lingkaran yang tidak ada putusnya. Ngerti nggak sih? Jadi kalau seandainya tidak ada pembinaan, tidak ada penyembuhan secara pembinaan tuntas, itu nanti akan terus berlangsung dan berlangsung sampai sekarang. Gitu. Gitu. Nah, benarkah karena Nafa Urbah sudah memberikan statement bahwa dia akan berjuang memerangi pedofilia, dia banyak mendapatkan serangan-serangan, curhatan-curhatan, dan bahkan menghapus akun Instagramnya Mikaela, dan bahkan anaknya sekarang mau di homeschoolingin. Kita akan bahas yang berikutnya, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Kalau buat saya sih makna kemerdekaan itu adalah ketika kita bisa merdeka melakukan apa yang kita inginkan, tapi tetap disertai dengan tanggung jawab. So, merdeka buat saya adalah bebas dari diskriminasi dan di mana kita semua bisa berkarya, tidak hanya dalam politik, tapi juga dalam hal seperti fashion. Jadi maknanya adalah syukur, alhamdulillah kita bebasnya bisa berekspresi sampai hari ini dengan demokrasi yang sangat cerdas. Sekarang setelah ada kasus ini terhadap Nafa Urbah gitu, kabarnya kamu sempat ngasih tahu anak kamu sampai anak kamu tuh bingung juga gitu, sampai nangis. Kamu apain? Aku jelasin bahwa Mika hati-hati bahwa sekarang itu nggak ada yang boleh pegang Mika selain mami, daddy, terus eyang, aku bilang gitu sama suster. Itu pun cuma di bagian-bagian tertentu, nggak boleh di tempat yang lain. Kalau di sini nggak boleh, sini nggak boleh, private sini part nggak ya. boleh. Oke. Mika ulang lagi sekali lagi sampai mami sampai emosi ya. Aduh, ulang, iya nggak boleh. Tadinya sambil main iPad, iya mami, gitu kan. Perhatiin ya, serius gitu. Terus iPadnya gue taruh gitu kan, aku taruh terus aku taruh di kasur. Terus Mika perhatiin mami ngomong dulu, lihat mata mami. Kalau lihat mata mami berarti Mika tuh serius. Kontak ini lakuin, dengerin mami. Apa yang nggak boleh dipegang? Iya mami, ulang lagi gue. Sang
saking ibunya udah gemes banget gitu ya, Iya. anak masih cuek aja gitu. Iya. Bener gak emang katanya ini dijaga intel katanya anaknya kamu? Iya. Serius? Serius? Serius. Oh sampai segitunya. Iya. Jadi ada biaya ekstra untuk itu. Gak apa-apa gitu. Gak Pokoknya memang ada temen juga kok yang ngejagain gitu. Oh. Terus mau kamu homeschoolingin? Enggak kalau Homeschooling enggak. Tapi kamu hapus Instagramnya ya? Aku hapus Instagram. Jadi sekarang udah nggak mau posting nggak lagi ada nih, Kak? posting. Nggak ada posting. Nggak ada posting dulu. Oh ya ampun. Terus bener kamu sekarang juga apa ya, Ya namanya? Kak, Ada yang anakku kan cuma satu Kak. Kalau anak aku 10 gitu nggak apa-apa ya. Anakku kayaknya cuma kalau anak 10 juga sama kayaknya kita ya. Tetep ya. Istilahnya takman eman banget gitu kan. Tapi bener Kak, ada yang justru kamu berjalan di jalan yang benar, banyak yang meneror juga yang apa ya istilahnya protes, komplain. Bahkan memberikan tekanan ke kamu. Paling begini maksudnya kan ada ya soal penggeseran nama atau dari komunitas anim dan wibu itu pun saya baru tahu gitu kan. Saya mengenal kata loli itu kan gara-gara yang di FB yang ketangkep itu bukan di komunitas yang lain gitu. Dan akhirnya begitu banyak serangan dari komunitas anim itu saya juga nggak tahu itu anime yang kayak seperti apa gitu. Saya sangat mengerti bahwa ada makna lain bahwa di konteks yang berbeda. Ternyata ada makna lain di konteks yang berbeda. Tapi kan kemarin juga ada beberapa guru yang mengirimi buku apa sih Vladimir dari Vladimir gitu. Jadi judulnya Lolita. Isinya Dari Inggris, isinya soal pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Jadi kata ini tuh sudah banyak bergeser sekali gitu. Jadi aku pikir juga mereka harus mengerti gitu. Nanti kan polisi yang akan menjelaskan lah. Ini ada nih. Saya tidak tahu apa tujuan kalian menyerang saya hanya karena penggeseran nama yang kami semua hanya tahu kata itu dari para pedofil. Apa yang kami perjuangkan lebih penting dari apapun dan kalian sibuk dengan membela hal yang masih bisa dicari jalan keluarnya ke depan nanti. Apa salahnya kalian tahan dulu bahasa itu untuk sementara waktu sampai kepolisian mengeluarkan pendapat dari hasil. Setuju nggak? Setuju banget ya. Karena ini kasus lebih besar ya. Oke, nama mungkin bagian dari identifikasi grup atau kelompok atau sesuatu, tapi ini adalah masalah keselamatan yang berkaitan dengan masa depan gitu ya. Jadi harap maklum kalau berhadapan dengan ibu-ibu. Maaf, nggak rempong ya. Enggak lah, nama kalian tetap nggak akan inilah. Maksudnya saya juga akan berjuang untuk supaya bagaimana caranya nanti ke depan supaya bisa didiskusikan lah. Tapi kan masalahnya ini sudah bergeser aja. Ya kalau namanya orang besar suka sama anak di bawah umur, sukanya sudah melanggar apa istilahnya sudah ada pemaksaan, itu namanya bukan kemerdekaan ya. Saya itu namanya setuju adalah kejahatan. Penjajahan juga. Penjajahan Untuk dan anak-anak. kriminal. Oke, baiklah. Nah sekarang kita ada artikel lagi yang mau kita tunjukin, publikasi artikel. Artikel. Oh ini scrap foto. Oke, ini ada beberapa foto kita tunjukkan sekarang. Nafa, apa sih makna sosok ini yang ada di dalam foto ini buat kehidupan kamu? Yang pertama coba kita lihat. Ini nggak apa-apa ya fotonya. Ini fotonya Mika. Di blur dong. Di blur ya. Emaknya aja udah ini ya. Udah nggak mau foto lagi. Hapus buruan. Apa sih? Iya tadi kamu bilang anakku kan cuma satu dan ini takut banget gitu. Makna dia dalam kehidupan kamu sampai kamu punya rasa yang sebesar ini. Mika it's amazing girl ya. Maksudnya dia itu anak yang sangat luar biasa. Dia anak yang sangat pengertian. Dia anak yang sangat polos. Dia anak yang sangat lemah lembut. Dia anak yang sangat baik, toleransinya kepada temennya. Terus keinginannya untuk membantu, menolong orang. Terus ada karakter leadership yang sangat luar biasa gitu loh. Aku berusaha menanamkan hal-hal yang baik dalam hidupnya dia. Dalam hal memberi, dalam hal kasih hidup kamu buat teman kamu, buat masyarakat, buat orang banyak. Terus jangan egois sama diri sendiri. Terus bagaimana hubungan kamu sama Tuhan itu adalah nomor satu yang kamu akan bawa nanti kelak. Karena pada saat kamu gede, kamu akan melihat berita mami. Tapi kamu akan melihat bagaimana mami berjuang itu karena Tuhan. Jadi aku pengen banyak menanamkan hal-hal yang itu akan dibawa dia dalam pas waktu dia besar nanti. Itu nomor satu sih. Seorang ibu sedang menanamkan benih-benih pemimpin masa depan bangsa ini gitu ya. Jadi ini sebenarnya tugas kita semua untuk menjaga gitu ya. Bukan cuma tugas Nafa doang. Oke. Satu lagi di scrap foto. Kalau yang berikut ini boleh kali ya fotonya ya, nggak perlu di blur. Zekli, apa komentar Zekli terhadap hal yang kamu hadapi saat ini? Komentar dia baik sih, maksudnya dia tetap mendukung, dia tetap ada rasa khawatir, ada rasa takut. Cuman mungkin
dia bukan tipe orang yang bisa memakai bahasa untuk memperlihatkan kekhawatiran dia gitu. Gitu. Terus apakah dia jadi lebih protektif kah juga sama Nika atau? Pasti sih. Maksudnya dia karena seorang ibunya sudah maju, jadi dia kayak cuman memberi dukungan secara. Kamu ngomong ke dia atau dia taunya dari Instagram kamu atau di berita? Dia taunya dari Instagram saya. Terus dia langsung telepon. Iya. Terus panik kah atau cuma ada apa gitu atau? Tadinya dia nggak tahu apa sih itu, kamu tuh ributin apa sih, kamu ributin apa sih. Begitu udah rame baru dia ini. Baru dia ini. Iya. Marah kah, kan kalau mungkin seklik marahnya mungkin lebih ke arah ini ya. Dia bilang ya dia pasti marah sekali ya, marah. Saya tahu dia punya apa namanya ya, dia punya hati seorang bapak juga bagus sekali gitu kan. Cuman memang karena pergaulan atau segala macam itu gitu kan, kadang-kadang kita bisa skip hal-hal yang tersebut karena hal-hal yang kayak begitu juga gitu. Saya percaya dia mempunyai hati bapak yang sangat luar biasa sih. Jadi yang di luar sana hati-hati. Kalau bapak ibunya udah kompak nih dua-duanya, bahaya itu ya. Sana. Oke, sekarang kita bisik-bisik tetangga. Tetangga yang mana yang mau kita bisikin? Yang pertama ini dia tetangganya. Set. Oh, Nafa Urba stay together. Nova Elisa, Titi Kamal, Tata Janeta. Love you kesayangan. Ini adalah 3 teman kamu ya. Iya. Nova Elisa. Oke. 3 kata yang menggambarkan dia. Aduh, dia tuh pekok banget, lucu. Nova itu kepoan, asik tukang kepo, terus sukanya olahraga, selalu bilang Naf diet dong, diet dong. Nova itu kejahatan ya. tidak membiarkan gue untuk makan enak gitu. Terus ya udah, lu tinggal aja di rumah gue deh, langsung turun 10 kilo. Gak mau, gue mau makan enak, gue bilang gitu. Titi Kamal itu, Titi adalah orang yang sangat pekerja keras. Dia juga anaknya tuh humble ya, maksudnya dia mau ke bawah, sangat pekerja keras banget. Dan dia tuh ada kocak-kocaknya juga gitu kan, orangnya nyablak banget gitu. Tata Janeta? Galak, Bo. Desa. Iya. Oh, hati-hati berarti ya. Kalau Zekli 3 kata, untuk Zekli apa? Zek. Aduh, kenapa kasih pertanyaan yang susah gue kasih tahu gitu? Apa ya? Apa ya? Aduh, kalau yang deskripsi dia yang sekarang saya nggak tahu gitu. Oh, gitu. Saya tahu bisa mendeskripsikan dia tuh yang zaman dulu. Apa gitu, yang dulu yang membuat kamu jatuh cinta banget sama Zek? Dulu ya, yang dulu banget nih. Dulu banget. Okay. Yang 7 tahun yang lalu. Wah, luar biasa banget. 7 tahun yang lalu dia adalah laki-laki idaman. Dia bapak yang baik. Dia suami yang sangat luar biasa. Dia bisa menjadi imam yang sangat luar biasa. 7 tahun yang lalu. Kalau sekarang? Saya berdoa supaya dia bisa kembali lagi ke 7 tahun yang lalu. Amin. Oke, ya. Kalau soal anak biasanya orang tua pasti kompak. Iya. Kompak. Oke, sekarang kita akan ngerumpiin lagi seorang perempuan yang kemarin baru melangsungkan pernikahan yang luar biasa. Coba kita lihat. Ini dia profilnya. Sesa Idris lahir di Jakarta 14 Oktober 1988, mengawali karir sebagai pemain sinetron sejak tahun 2000. Sabtu 12 Agustus 2017, Sesa resmi dipersunting Surya Ibrahim setelah menjalin hubungan LDR selama 11 bulan. 1 kali bertemu, Surya pun langsung melamar Sesa. Pasca menikah, Sesa berniat menemani sang suami melanjutkan pendidikan S2-nya di negeri Paman Sam. Lantas benarkah Sesa akan vakum dari dunia hiburan pasca menikah? Dan benarkah Sesa dan Surya sepakat untuk menunda momongan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, ada Sesa Idris dan suaminya Surya. Terima kasih sudah hadir. Selamat sekali lagi pengantin baru. Aduh, aku masih kesetrum-setrum gimana ya? Aku berasa gimana ya kalau di sebelahnya pengantin baru gitu. Coba ada artikel yang mau kita bahas buat pasangan pengantin ini, bunyinya ada gelar resepsi pernikahan cantiknya Sesa Idris Mbak Ratu Angsa katanya ya. Ratu Angsa dengan gaun bertabur 6.000 kristal mewah abis. Ini memang mimpi kamu Sesa. Pernikahan dengan seperti angsa itu tadi katanya.
Sebenarnya mimpi nggak mimpi sih ya, gitu ya. Dijalanin aja gitu, nggak pernah bermimpi yang gimana-gimana. Coba tanya Surya, aku bukan orang yang mimpi yang jauh banget mewah gitu, nggak. Jadi ini siapa? Mimpinya siapa ini? Surya aja. Ya gimana Surya? Kalau aku sih sebenarnya pernikahan itu pengen yang sederhana aja, yang simpel aja. Tapi seiring waktu kita mempersiapkan pernikahan itu, alhamdulillah rezeki ada aja. Jadi alhamdulillah kita expect-nya yang biasa-biasa aja, tapi Allah memberikan yang lebih. Benar. Yang justru lebih dari ekspektasi kita. Apa yang lebih dari ekspektasi apa aja tuh misalnya? Pertama, kalau aku tuh sejujurnya banget, kalau pengen nikah, awalnya pengen di restoran aja. Oh di restoran aja gitu, makan selesai gitu ya? Iya, makan selesai aja. Kelar gitu. Terus kenapa bisa jadi? Iya, pengennya di restoran aja, cuma ngundang keluarga, udah gitu. Cuman pas aku ngasih konsep seperti itu ke keluargaku, langsung dimarahin. Apa gitu ya? Iya, karena masa cuma gitu aja gitu doang gitu. Coba dong yang yang remarkable lah bagi keluarga gitu. Apalagi kan pernikahan aku terakhir, kakakku udah semua penutup berarti ya? Penutup. Jadi ya coba deh gimana yang agak remarkable. Aku bilang ya terserah aja, tapi ya gimana caranya supaya nggak terlalu lebay, jadi yang masih tetap oke. Tapi di luar itu semua gitu, kita memang yang biasa-biasa aja. Tapi ini nggak endorse ya, maksudnya bener-bener teman-teman tuh yang bantu yang bener pol-polan gitu. Karena kita pun nggak jauh banget dari ekspektasi kita berdua gitu. Yang kita pikir ya simple, hanya ini apa segala macam. Pas kita masuk ke dalam ballroom, karena kita sempat lihat kan, dan gila kok bisa begini ya gitu. Jadi mereka yang bener-bener ini kita kasih the best ya buat kamu sama Surya apa segala macam. Jadi ini yang ngurusin siapa? Kita berdua. Tapi memang mungkin kita ngedapetin vendor yang sangat loyalitas banget sama kita berdua. Boleh dari tuh nanti minta. Boleh. Dari berapa tahun lagi? Iya, dari mulai baju, make up, dekor, kue, segala macam. Jadi kamu nggak nyangka hasilnya kayak gitu? Iya, sampai detail-detail henna, kuku. Iya, makanya aku lihat gitu, ya ampun. Wow, bajunya ya, make upnya gitu ya. Ada berapa make up artis gitu kayak yang nanganin keluarga juga? Kalau nanganin keluarga ada juga. Oh, ada beberapa memang. Kalau aku memang maunya pakemnya make up pengantin. Oh, make up pengantin. Oh iya yang tradisional betul ya. Betul. Ya kan akhirnya memang jadi sebuah pernikahan yang remarkable. Remarkable juga nggak ketika kalian melihat tabungan atau rekening atau tagihan-tagihan gitu? Enggak sih, karena kan memang kita udah prepare kan ya, udah. Jadi karena kita nggak mau jor-jorin semua, karena kita kan abis ini ada new life lagi. Nggak mungkin kita habis. Jadi benar pindah ke Amerika, diboyong sesanya? Jadi insya Allah. Jadi insya Allah. Apa berangkatnya? Bulan depan berangkat. Awal bulan. Oh, ada apa sih? Nggak budget menandingi pernikahan artis-artis ini nggak katanya gitu. Ya ampun, coba kita lihat ya artis berikut ini ada yang pernikahannya juga remarkable. Coba kita lihat yang berikut ini. Mana? Oh ini ada Sandra Dewi, ada Glenn Alinsky. Ini juga pernikahannya. Dan sebelah kanan itu siapa sih? Anang ya? Anang bukan sih? Kakaknya Ali Syakib. Oh, Ali Syakib. Bila Syakib. Kok yang muda-muda sih? Aku pikir Anang Hermansyah Masyad. Tapi setelah kalian melewati semua pernikahan dan segala keribetannya itu, apa yang dirasakan? Plong lah semuanya. Plong, ya? Suka ada ribut-ribut gitu kan, biasanya kalau pernikahan tuh ada yang suka aku gitu-gitu, ada nggak sih kayak gitu? Ya pasti ada sih, cuman kita memang dari awal janji ini kalau biasanya kalau pernikahan nih ada ujiannya nih, entah salah satu di antara kita yang berubah jadi rese atau ada yang kurang sepakat gitu. Cuman dari awal kita janji bahwa nih kita harus sampai bener jadi pernikahan, jangan sampai ada halangan apapun. Seberat apapun kita harus bisa menghadapi itu dengan hati tenang, pikiran tenang. Kamu udah pengalaman karena kakak-kakak kamu sebelumnya kayak gitu ya pengalamannya? Kurang lebih? Ya kebanyakan orang kayak gitu kan. Emang. Tapi itu mah wajar ya untuk lebih saling mengenal tuh biasanya kita. Oh dia kalau stres begini, kalau stres begitu. Sekarang sudah menikah, coba kita lihat. Oh kita lihat dulu ini tayangan pernikahannya Sesa sama Surya seperti apa sih yang aku nggak datang itu, jadi aku lihat videonya aja ya. Video yang berikut ini. Saya nikahkan Ananda dan saya kawinkan Ananda kepada anak kandung saya bernama Drisa Wijayanka dengan mas kawinnya sepasang anting berlian dan gelang berlian tunai.
Saya terima nikahnya dan kawinnya Trisai Wijayanka binti Idris Priyatna dengan mas kawinnya yang tersebut dibayar tunai. Merinding jadinya, ya ampun. Dani sekarang sudah menikah, biasanya orang kalau pacaran, apalagi kalian pacarnya LDR ya kan, ya, sama udah menikah, udah ketemu tiap hari, pasti ada sesuatu juga yang baru yang kalian pelajari dari pasangan. Ada hal lucu apa yang kamu tahu dari suami kamu? Kalau dia tidurnya cepet banget sih. Oh gitu. Sementara jam berapa tidur? Jam 9 jam 10 udah tidur. Masih jet lag mungkin ya? Enggak. Memang dia tidurnya cepat, dia tidurnya cepat. Kecuali kalau di rumahku agak kalong ya. Jam 12, jam 1. Jam 12 aja ponakanku masih bangun. Oh ya ampun. Gitu. Oke, terus kalau kamu? Kalau ini apa? Ada yang dari saya kamu sesuatu yang baru. Tidurnya lama. Iya bener sih. Yang jadi kadang-kadang suka apa kayak debat-debatan tuh kayak masalah tidur gitu. Oh, gitu. Kalau aku memang terbiasa tidur jam 9. Pasti bangunnya pagi ya? Bangunnya pagi. Iya, tidurnya jam 9 atau jam 10. Subuh kan udah bangun. Terus aku terbiasa untuk nggak tidur lagi saat bangun subuh. Nah kalau Sesa kan tidur malam gitu loh. Walaupun memang subuhnya bangun, cuman kan jadwal jam tidur dia pendek dibanding aku. Aku coba kasih pengertian ke dia gimana caranya. Nih cara hidup yang sehat dan sesuai. Dan lucunya waktu hari keberapa gitu, kan biasanya kalau cewek ritualnya banyak ya kan, bersihin muka gitu kan, pakai bersihin segala macam gitu kan. Oh ya lupa dia punya suami ya. Sampai jam 9 udah ngantuk ini. Gitu, tapi lucu sih. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana pasangan ini saling mengenal pasangannya masing-masing. Setelah berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Tantangannya adalah saya tantang Teniros untuk ikut touring motor misi 17 Agustusan ke pelosok-pelosok kota yang kita lewatin. Berani nggak tuh? Karus, saya tantang Anda untuk selama 17 Agustus ini tidak nyinyir sehari aja. Nggak nyinyir, bisa nggak ngomongin orang sehari? I've been my mother's proud of me from each scar. Pasang pengantin baru ini duduk di kursi yang bukan pelaminan, tapi kursi panas saya, yaitu kursi fitnah atau fakta. Jadi di sini Surya dan Ses, kamu harus menjawab pertanyaan saya dengan jawaban yang pasti banget. Apakah fitnah atau fakta? Tapi sebelumnya saya mau jawab dulu tantangannya si Ome sama si Uya. Jawabannya adalah maaf, lain kali aja. Oke. Fitnah atau fakta Surya? Saat pertama kali kamu dikenalkan ke Sesa dan begitu tahu bahwa dia itu artis, kamu langsung stalking Instagram, Twitter, dan segala sosial medianya Sesa dan juga browsing berita tentang dia. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah? Enggak, kamu nggak mau cari tahu tentang dia? Bener yang, kamu kan biasa kalau ada apa-apa. Aku tahu Sesa artis itu setelah beberapa hari kenal. Oh, berapa hari kenal? Terus kamu nggak pengen tahu Sesa ini kayak apa sih sebenarnya? Gitu? Justru Sesa yang stalking aku. Oh, Enggak. Sesa nanya nama lengkap aku, padahal ngapain juga nanya nama lengkap gitu. Iya dong. Ternyata kan dia jauh. Oh iya benar, di search dulu ya. Oh. Kamu beneran enggak, Surya? Enggak. Karena aku juga pertama kali kenal nggak kayak niat, oh ini harus gue gebet, harus dapet nih. Enggak, awalnya enggak. Jadi kamu tahu bahwa ini harus digebet kapan? Ya kayak setelah 2 hari 3 hari deh. Oh 2 hari 3 hari. Setelah apa? Setelah kenal. Jadi kita tuh walaupun kelihatannya sebentar, cuman intens banget ya? Intens banget. Jadi bener-bener mengenal Sesa lebih dalam banget. Sesa juga demikian gitu kan. Hal apa dari Sesa yang membuat kamu tertarik ingin tahu dia lebih jauh lagi? Dia soleha orang.
Gitu ya. Hihinya malu-malu gitu, Bu. Ya, Bu, katanya pengantin baru. Fitnah atau fakta, Sesa? Saat persiapan pernikahan kamu tuh sempat stres berat gara-gara kamu galau. Pilih konsep pernikahannya apa ya? Kadang pengen itu, kadang itu lucu juga. Kadang ini aja, enggak, itu aja. Fitnah atau fakta? Itu fakta. Tapi kalau stresnya enggak. Cuma kan galau aku aja. sendiri, jadi sempat galau. Tapi pas Surya kesini ada, jadi itu yang membuat aku kuat. Oh oke, bagusnya begini ya. Oh, jadi ada teman diskusinya ya. Betul. Sempat berapa lama tuh kamu mikir sendiri kayak gitu? Berapa lama ya? 6 bulan ya? 6 bulan? 6 bulan, Cubit. Berapa lama ya? 6 bulan aku. Fitnah atau fakta, Surya? Walaupun kamu itu kelihatannya kalau di sini kan cool banget gitu ya, tegas ya kan, punya perusahaan, tapi aslinya kamu itu sebenarnya manja. Fitnah atau fakta? Fakta. Ya. Fakta, manja. Manjanya tuh, kamu tuh pengennya apa? Kalau sebagai suami kamu pengen istri kamu tuh ngapain? Yang pasti ngedengerin apa yang suaminya kasih tahu dan ya ngurusin lah. Oh, ngurusin. Cuman, ya? alhamdulillah Sesa kayak gitu kok. Oh, dia gitu. Bisa masak? Bisa. Oh, jago masak ya? Mijetin? Bisa. Oh, bisa. Kenapa kamu yang Ini ada ujian cinta, coba ya, ujian cinta. Ini Surya untuk Sesa, ini pertanyaan. Kamu tanya sendiri, saya yang bikin. Tatap mata pasangannya dan tanya pertanyaannya apa sih? Oh iya. Nah tuh. Surya aku dulu. tanya ke Sesa. Iya, tanya ke Sesa. Siapa dulu? Surya dulu. Surya dulu, silakan. Lihat matanya. Jika aku meminta kamu untuk berhenti kerja di dunia hiburan, kamu akan Patuhi apa yang kamu inginkan. Oh, alhamdulillah. Senang banget. Silakan Sesa. Jika aku ternyata cuman betah selama 1 bulan di Amerika, kamu akan... Aku akan suruh bertahan. Kamu akan cari cara gimana caranya supaya Aku bertahan. akan hibur dia supaya gimana cara bertahan. Oh, oke, baiklah. Lagi Surya lagi. Jika kamu meminta sebuah barang yang kamu suka banget, tapi aku nggak mau menuruti permintaan kamu akan nabung. Oh, kamu yang nabung. Oke, baik. Kalau lagi ngidam gitu, minta apa gitu susah dipenuhinnya? Harus. Kalau lagi ngidam. Kalau ngidam harus. Oke, next. Jika suatu saat aku punya anak dan bentuk badanku berubah jadi gendut, dan aku minta untuk operasi plastik, maka kamu akan? Aku nggak ngizinin. Nggak ngizinin. Tapi kalau dia gendut aja? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu tetap cinta dia apa adanya? Tetap. Jadi tertipu-tipu. Oke, abis ini kita akan kembali lagi ke Ibu Nafa Urba di sana yang sedang sendirian. Setelah yang berikut jalan kembali. Tapi Ruby, no, sih. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesiaku yang ke-72. Selamat ulang tahun untuk Indonesia ya, Dirgahayu Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-72. Rumpi no secret. Dari sosial media kamu, Nafa Urba. Yang pertama adalah postingan ini. Set. Oh, tuh udah di blur sekarang. Lagu kamu kemarin apa, melepaskanmu kelemahanku. Bilang ini adalah persembahan untuk kamu, katanya, untuk Zekli. Emang lagu ini sengaja dibuat untuk Zekli? Ada pertanyaan lain ya? Oh, enggak ada. Tapi ini kamu buat sendiri lagu ini? Kamu tulis sendiri? Enggak. Adik aku yang bikin. Oh, adik kamu yang bikin? Yang memang... Dia memang arranger, dia pencipta lagu, dia musisi juga. Ya memang dia pencipta lagu. Oh gitu. Tapi dari curhatan kamu enggak? Enggak juga, itu lagu udah dibikin 2 tahun yang lalu ternyata. Oh gitu? Pernah dinyanyiin sama Rini. Tapi Rini Wulandari. Tapi ternyata kurang apa gitu, nggak ngerti lah, namanya musisi kan dia lebih itu. Jadi terus akhirnya habis itu dinyanyi lagi dinyanyiin sama aku. kamu. Tapi kamu tulis di sini, aku persembahkan lagu ini untuk kamu. Apakah karena dia memberi support selama pembuatan ini? Atau? Support. Dia selalu support dengan apa yang saya lakukan, yang segala sesuatu yang positif pasti dia support. Oke, baik. Lanjut, berikutnya apa? Oh, ada sebuah tayangan. Kita tanya komentar kamu ya. Boleh. Ini berita lama. Set.
Mana VT-nya? Mau nyampein apa kalau misalnya Nafa Urban nonton? Oh, kalau Niki. Niki. Niki udah bilang, Niki minta maaf atas postingan Niki, tapi Nafa juga tahu sendirilah, bukan Niki yang merusak rumah tangga kalian berdua gitu. Jadi Niki sih pengennya nggak harus dibikin clear juga, maksudnya biar semua orang tahu aja gitu. Kalau Niki tidak ada hubungan apa-apa sama dia, apalagi yang dia bilang udah 2 bulan tahu apa segala macam, jelas-jelas sama Zack aja baru lagi WhatsAppan tanggal 5 Oktober gitu. Jadi dan udah lama banget nggak ketemu, sekitar 6 bulan 7 bulan. Kamu sama Niki kenal nggak sih? Sejujurnya saya baru kenal karena kasus itu. Oh, akhirnya kenalan? Ya. Oh, terus akhirnya kenalannya terus ngobrol apa? Itu kayaknya udah kasus lama Iya, ya. udah lama. Nggak sih dia nggak usah itu lagi. Tapi nggak, maksudnya kenalan. Saya kenalannya pas waktu kasusnya dia. Kalau seandainya kamu ketemu lagi sama Niki? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ngobrol biasa aja ya? Ngobrol biasa aja. Next, yang berikut, bisik-bisik tetangga. Nafa itu dia itu kuat banget. Iya. Ya menghadapi apapun berita di luar sana dia kuat banget. Kuatan mana sama kamu? Sama lah Bu, tapi saya banyak belajar. Oke, terus? Inspiratif dia. Terus abis itu dekat sama Tuhan. Iya, dia religius banget ya. Religius. Kamu sebenarnya deket nggak sih sama Gracia Indri? Deket banget atau lebih deket ke David? Kalau deket banget sih enggak, cuman ada beberapa kali ketemu, suka WhatsApp-WhatsAppan. Ya kayak teman-teman aku kayak kan banyak yang suka konseling gitu kan, secara tidak langsung kayak gimana sih caranya, gimana sih aku juga lagi ngadepin kayak begini kan, banyak ya teman-teman aku juga yang lagi ngadepin hal-hal soal rumah tangga apa segala macam gitu. Nasihat kamu apa biasanya? Nasihat buat mereka? Ya. Oke. Kalau kasus aku kan beda ya, maksudnya apapun kayak teman-teman aku punya banyak sekali permasalahannya gitu kan ya. Mereka punya permasalahan mungkin kalau udah pernikahan keempat, istilahnya ke-4 tahun atau 5 tahun kamu bakal mengerti lah, ada kekurangan, ada ketidakcocokan atau ada kemarahan-kemarahan yang bukan itu yang saya mau jodohnya tuh seperti ini, nggak bisa. Istilahnya kalau pada saat kita bilang bahwa ya itu kan menyatukan 2 prinsip yang berbeda gitu kan, asal jangan main perempuan itu nggak masalah, istilahnya kamu tetap bisa menerima apapun kekurangannya gitu loh, ngerti nggak sih, asal nggak terlalu banyak shopping gitu kan ya. Asal nggak patah-patah gitu ya. Pokoknya istilahnya menikah itu kan bukan karena istilahnya saya menikahi kamu karena kamu A, karena kamu B, atau karena kamu C. Betul. Tapi saya menikah dengan kamu. Temukan lebih dari 500 juta barang dari seluruh dunia. Adanya di belanja.com. Belanja tanpa batas. Belanja.com. Diskon seru hingga 1 juta rupiah di belanja.com. Belanja yuk. Kamu A, kamu B, kamu C. Bukan berarti saya bilang, oh saya kuat sekali ya. Kalau saya kuat sampai sekarang itu karena anugerah. Itu anugerah. Saya nggak mungkin sekuat itu. Istilahnya, tapi kalau kedepannya seperti apa, saya percaya itu yang terbaik buat Tuhan. Tapi istilahnya masalah mempertahankan, coba aja sampai gol aja dulu. Gitu. Kasih tepuk tangan dong. Terima kasih ya. Nasihatnya buat semua kita gitu. Kadang-kadang suka kita lupa juga ya. Buat pasangan pengantin baru, selamat sekali lagi. Terima kasih. Nikmati. Iya. Nikmatinya gitu. Nikmati semuanya. Terima kasih.